gue nyerah apply kerjaan. Gue capek banget apply kerjaan tapi nggak ada yang nyantol coy. Sepanjang tahun 2025 itu gue udah berapa puluh, mungkin sampai nggak tahu sih nyampe 100 atau enggak, tapi pokoknya udah banyak banget gue apply kerjaan. Dan sampai sekarang nih tanggal berapa nih, 10 Februari 2026 belum ada kerjaan yang nyantol. Jadi gue mikir ya udahlah, kayaknya gue di kerjaan yang sekarang aja gitu. Toh di sini udah enak juga gitu, dan gajinya ibaratnya lumayan. Sebenarnya di tempat gue yang sekarang itu gajinya udah lumayan banget guys buat developer dengan pengalaman segini gitu ya. Ya sebenarnya gaji gue di perusahaan gue yang sekarang itu lumayan sih untuk developer di Indonesia dengan pengalaman 3-5 tahun gitu ya. Tapi ya karena kebutuhan gue banyak, utang gue banyak, kebetulan gue juga sandwich game, jadi ya gue butuh lebih gitu. Sedangkan kalau untuk nyari kerjaan di Indonesia dengan pengalaman 3-5 tahun sebagai developer gitu ya, itu range gajinya rata-rata ya sama kayak gaji gue sekarang, dan bahkan di bawah itu gitu. Jadi kalau gue mau cari yang lebih ya gue harus cari company luar gitu kan. Gue harus cari kerjaan dari company luar negeri. Tapi masalahnya cari kerjaan di luar juga nggak segampang itu. Gue habis nonton podcastnya Bang David sama Ko Leo, sama podcastnya siapa lagi ya, banyak dah pokoknya. Gue habis lihat-lihat, habis nonton podcast tentang gimana cara dapat kerjaan di luar negeri, gimana cara dapat kerjaan remote dibayar dolar gitu, atau gimana cara bisa jadi developer di Singapura gitu. Gue sih ya lumayan membangun motivasi juga, tapi itu bikin gue sadar diri juga gitu. Kalau gue tuh sebenarnya gak ada apa-apanya dibanding mereka. Ya oke, gue developer, gue bisa bikin website, gue bisa ngerjain backend, gue bisa ngerjain front end, gue full stack gitu kan. Tapi tetap aja yang bisa backend ya banyak, gue doang. Yang bisa front end juga banyak. Yang dia lebih jago dari gue itu juga lebih banyak gitu. Otomatis saingannya pasti susah. Apalagi sekarang ini gue udah di company gue, kebetulan gue megang project yang projectnya itu basisnya WordPress. Padahal itu sebenarnya lumayan kompleks, tapi pakai WordPress gitu, tetap pakai WordPress. Jadi WordPressnya banyak banget custom code dan plugin, pakai ACF lah segala macam. Jadi ya gue udah lama banget nggak ngoding Node.js atau React.js nih gitu, kecuali ya untuk sampingan gue doang, sampingan yang hobi, itu juga bukan project yang ada duitnya gitu. Jadi gimana ya, gue merasa skill coding gue udah berkurang gitu, dan buat nyari kerja di luar negeri juga portofolio gue nggak bagus-bagus amat. Jadi gue nyerah untuk sekarang buat cari kerjaan lagi. Ya langkah gue sekarang adalah mending gue bagusin portofolio dulu. Caranya adalah, gimana caranya? Ya caranya adalah gue bikin project yang emang production ready gitu, yang emang gue bikin dari awal, nggak bukan dari AI doang gitu. Gue kemarin nyobain pakai Cursor ya, gue sampai subscribe Cursor AI. Itu lumayan tuh, $20, sekitar 300 ribuan per bulan. Gue hampir berapa bulan. Tapi jujur ya, pakai Cursor AI, pakai apa, ngoding pakai AI itu, vibe coding itu malah makin capek anjir. Ntar gue habis ngetik prompt ini terus ada errornya lah. Gue baru aja nyoba, baru awalnya doang nih bikin
authentication misalnya, bikin modul authentication. Pas dicoba, malah ada error. Terus error, gue masukin ke AI-nya lagi, terus dia benerin sampai lama, tapi masih error juga, kagak kelar-kelar. Akhirnya malah gak jadi-jadi, heran gue. Dan ya udah, kita jadi prompt engineering dan bahkan codingannya juga nggak akan gue baca gitu, nggak akan ngerti, kita nggak akan ngerti flow-nya gitu. Cuman ya udah, masukin AI. Jadi gue mau coba ngurangin itu. Gue balik ke VS Code lagi, terus ya gue mau nyoba ngoding dari awal lagi untuk backend pakai Node.js gitu, pakai Express kayak biasa lah, sama MySQL. Gue pengen ngelatih skill gue lagi. Terus nanti frontendnya belakangan, mungkin gue mau bikin aplikasi apalah, backendnya dulu, terus habis itu frontend pakai Next.js gitu kan. Dan sebisa mungkin gue nggak pakai AI, paling cuman type computation doang. Kalau di VS Code itu sekarang udah ada Copilot, ya kan, bisa pakai Copilot juga. Paling buat type computation doang supaya lebih cepat daripada harus ngetik dikit-dikit. Sama paling buat nanya-nanya aja. Jadi kalau AI itu gue lebih ke nanya, kalau mau gini gue harus ngapain, step-stepnya apa, dan kalau ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini. Tapi gue nggak mau semuanya dikoding oleh AI, yang ngoding tetap gue sendiri. Itu satu. Aplikasi yang gue bangun juga, gue harapannya sih benar-benar aplikasi yang emang purpose for business gitu. Jadi ya gue harap nih kalau aplikasi udah jadi, itu bisa mendatangkan profit juga buat gue gitu. Jadi mindsetnya dirubah nih sesuai kata Bang David, bukan mencari kerja, melainkan jadi builder atau menjadi bisnis. Ya pokoknya mindset bisnis itulah pokoknya lah. Nonton aja nanti podcastnya, bagus. Dan juga kalau nanti aplikasinya udah jadi, itu kalau emang itu bisa mendatangkan profit gue, alhamdulillah. Dan juga itu bisa jadi portofolio gue lagi kan, balik lagi ke portofolio, jadi makin bagus juga gitu. Ya gue nggak mau cari-cari kerjaan lagi, tapi gue tetap terbuka kalau misalnya ada yang hubungin gue, karena gue udah capek kalau harus gue yang aktif. Gue pasif aja lah, gue nunggu ada yang hubungin gue aja lah, sambil gue memperbagus portofolio gue aja gitu. Dan selain bagusin portofolio, gue juga harus bikin personal branding, ya kan, yang gue udah sering lihat di mana-mana, personal branding. Iya, nih mulai sekarang nih gue nge-YouTube, gue harap ini jadi day one personal branding gue gitu kan. Mungkin kedepannya besok-besok gue bakal bikin video lagi soal progres gue untuk aplikasi yang akan gue bangun nanti. Meskipun gue nggak akan nampilin ngoding ya, karena gue bukan bikin tutorial, gue nggak tahu, gue nggak bisa ngajarin yang bagus gimana, gue nggak tahu. Gue juga males harus nge-record codingannya segala macam. Ya gue cuman mau kasih tahu progresnya aja, nih udah sampai mana. Itu tuh justru menjadi apa ya, kayak jadi weekly meetingnya gue sendiri gitu. Dengan gue bikin video, gue kasih progresnya ke kalian, ya paling nggak ke gue sendiri. Ya harapannya dengan personal branding itu kan bisa membuat orang jadi lebih tahu gue gitu kan, kalau gue adalah developer, dan membuka peluang lebih banyak untuk HR bisa lihat gue, atau mungkin calon klien gitu ya. Ya gue sih nggak terlalu berharap, tapi yang penting konsisten dulu aja lah gitu. Ya udah, segitu aja video gue kali ini guys. Semoga gue bisa konsisten untuk aplikasi yang akan gue bangun nanti. Dan juga startup sebenarnya udah banyak ide gue mah, tinggal eksekusinya aja yang susah, sama konsisten, itu dia. Jadi gue minta doanya teman-teman sekalian ya buat gue supaya lebih konsisten. Dan jangan lupa subscribe supaya gue lebih konsisten juga upload YouTube-nya. Oke. Supaya gue lebih konsisten update progres tiap minggu. Ya udah gitu aja.
Thank you yang udah nonton. Apa gue jualan matcha aja ya?